Salam saudaraku di dalam Tuhan. Ketemu lagi dengan mantra GKJ Slokaton, sebuah program dari gereja yang menaburkan firman Tuhan supaya hidup kita terberkati di dalam hari-hari yang selalu kita lalui dan terberkati apapun yang kita lakukan. Pada saat ini kita akan menerima taburan firman Tuhan terambil dari satu ayat saja dari kitab Amsal pasal yang ke-14 ayatnya yang kedua, yang demikian sabda firman-Nya: siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Jujur itu menghormati. Saudara terkasih dalam Tuhan, sikap jujur merupakan hal yang utama di dalam kehidupan setiap manusia. Dan ini menjadi satu yang terutama pula di dalam manusia membangun relasi dengan sesama. Orang bisa berhasil, orang bisa dipercaya itu karena kejujurannya. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang cerdas, banyak orang yang bernilai akademik tinggi, tetapi minim dalam hal kejujuran. Ada satu cerita yang menarik yang bisa memudahkan kita untuk mengerti bagaimana sih jujur itu menghormati. Alkisah, ada seorang raja yang berkenan merekrut seorang pengawas untuk dijadikan penanggung jawab di kebun raja. Dan kali ini perekrutan itu dibuka secara terbuka kepada seluruh rakyatnya. Tentu saja hal ini mengundang antusias dari banyak rakyat di dalam kerajaan tersebut. Nah, setelah melalui berbagai macam rangkaian seleksi, pada akhirnya terjaringlah 10 kandidat yang nanti akan diwawancarai langsung oleh sang raja. Di antara ke-10 orang yang lolos seleksi dan layak maju ke tahap wawancara dengan sang raja, satu di antaranya adalah seorang pemudi. Sangat antusias sekali seorang pemudi ini, gembira sekali hatinya. Dia merasa sangat beruntung bisa mendapatkan kesempatan untuk langsung diwawancari sang raja. Dan di dalam hatinya tumbuh keyakinan, aku mesti jadi pengawas kebun sang raja. Tiba saatnya ke-10 orang itu menghadap sang raja. Sang raja tersebut kemudian memberikan 10 kantong biji-bijian kepada 10 peserta dan berpesan, siapa nanti di antara kalian yang berhasil menumbuhkan tanaman yang terbaik dari biji ini, itulah yang akan terpilih menjadi pengawas kebun raja. Kemudian berangkatlah ke-10 orang ini menanam biji pemberian sang raja. Tak terkecuali pemudi di antaranya merasa sangat
bahagia, sangat antusias, yakin saya bisa menumbuhkan biji ini dan saya akan menjadi pemenang. Saya akan menumbuhkan tanaman yang terbaik dari biji yang diberikan sang raja. Kemudian dengan berhati-hati, dengan mencurahkan segenap kemampuannya, dengan mencurahkan semua yang telah ia ketahui tentang bagaimana cara menanam, cara merawat biji sehingga menjadi tanaman yang baik. Kemudian tadi melakukan penanaman. Tiap hari dia menyirami biji yang ia tanam. Tapi tiba pada waktunya yang telah ditentukan, harus kembali kepada raja dan menyerahkan tanaman dari biji tersebut. Pemudi tersebut menangis. Dia sangat sedih. Ternyata biji yang ia tanam, yang ia rawat, yang ia sirami, yang ia pupuk, pada waktunya tidak berubah menjadi tanaman, tidak tumbuh menjadi tanaman seperti yang ia harapkan. Dan tiba saatnya lah ke-10 orang itu menghadap raja. Betapa tambah bersedihnya pemudi tadi. Ketika bertemu dengan ke-9 yang lainnya, mereka membawa tanaman yang bagus, yang segar. Sehingga dia merasa dirinya gagal. Kesedihan yang mendalam ia alami. Di tangannya tidak membawa apapun. Kemudian tiba saatnya raja mewawancarai untuk yang terakhir kali. Dia bertanya kepada yang 9 orang itu, bagaimana kamu menumbuhkan biji-biji itu sehingga menjadi tanaman yang baik? 9 orang itu menjawab, Tuan, saya menanamnya dengan sangat hati-hati, saya rawat tiap hari, dan saya memupuknya dengan pupuk yang terbaik, sehingga tumbuhlah menjadi tanaman yang seperti yang Paduka lihat. Tiba gilirannya raja tersebut bertanya kepada yang perempuan, apa yang terjadi denganmu, hai perempuan? Dia menjawab, Tuanku, saya tidak membawa apa-apa untuk di tangan saya. Saya tidak bisa menumbuhkan biji yang Tuhan berikan kepada saya. Sambil menangis, perempuan tadi menunduk. Dan kemudian raja tersebut menghampiri perempuan tadi dan menepuk bahunya. Apa yang dikatakan? Terima kasih, engkau membawakan kejujuran kepada saya. Sesungguhnya biji-biji yang saya berikan kepada kalian merupakan biji-biji yang sudah saya panggang dan tidak mungkin untuk tumbuh. Mulai saat ini, engkaulah yang saya pilih untuk menjadi pengawas kebun raja. Kejujuran tak hanya menunjukkan ketulusan hati Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan, tetapi juga merupakan sikap yang menghormati orang lain. Karena hormat kita kepada orang lain,
kita tidak mau menipu orang tersebut. Ketika seseorang berdusta atau berbohong, ia sebenarnya sedang menghina Tuhan Yang Maha Tahu. Ketika diberhadapkan pada pilihan untuk berkata jujur atau tidak, ingatlah bahwa kita tidak saja sedang berurusan dengan manusia, tetapi juga berurusan dengan Tuhan. Manusia memang tidak tahu segalanya, tapi Tuhan tahu apakah kita itu menghormatinya. Jujur itu menghormati. Tuhan menyertai kita semuanya. Immanuel. Amin.